Halo semuanya, selamat datang di tutorial menggambar. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan mereview sebuah barang yang akan meningkatkan produktivitas kalian ya teman-teman. Terutama untuk membuat sebuah gambar pose teman-teman. Jadi apa itu alatnya? Dan ini dia alatnya teman-teman. Jadi aku sudah membeli sebuah alat untuk referensi menggambar, yaitu bodycon atau mannequin kecil berupa kayak figur seperti ini teman-teman. Dan by the way, ini kemarin aku udah unboxing, jadi aku nggak buat video unboxingnya. Jadi sekarang kita akan langsung saja untuk review si paketan dari mannequin figur bodycon ini ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk paketannya teman-teman. Di depan, tampilan depannya nanti akan seperti ini ya. Dan ini bisa kalian gunain untuk berbagai macam pose ya teman-teman. Aku juga ini nggak tahu ini bahasa artinya apa. Belum ngerti Nihongo Tabera Renai teman-teman. Jadi aku nggak bisa jelasin apa ini ya. Nah, tulisan-tulisannya. Dan di pinggir sini terdapat ada tulisan bodycon. Ini by the way SHF edition teman-teman, yang ya lebih beda dari versi yang lainnya, karena kalau misalnya versi yang lainnya untuk properti-propertinya bakalan beda juga ya teman-teman. Dan di sebelah sininya di atas ada tulisan juga ya teman-teman. Dan di belakangnya juga ada sebuah kayak panduan kecil atau sedikit preview kalau misalnya kita ingin membuat sebuah pose seperti apa. Jadi seperti ini previewnya teman-teman. Kita bisa menggunakannya seperti menggunakan pedang, karena nanti di sana ada sebuah properti yang bisa kita gunakan seperti pedang, tameng, kayak tangan-tangan ya. Kalian bisa ganti-ganti gitu dan lain-lain ya. Dan ya kalau gitu kita bakalan coba buka bagaimana isi di dalam sebuah figur bodycon ini ya teman-teman. Ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Waduh, agak berantakan, mohon maaf karena kemarin aku udah unboxing teman-teman, jadi agak enggak teratur, enggak rapi ya. Dan ini dia paketan-paketan yang bakal kita dapetin dari si bodycon ini, SHF edition. Oke, ini dia ada sebuah palet ya teman-teman, atau kayak buat grid gitu ya, kotak-kotak biar kita bisa nentuin perspektif apa ya, denah si modelnya kayak gimana. Jadi ya mungkin ini lebih membantu aja, kayak kalau misalnya di 3D model pasti ada yang sebuah grid kotak-kotak kayak gini ya buat nentuin posisi gitu. Kita bakalan pakai nanti dan ya ini lumayan berfungsi. Oke, di dalam paketannya ini ada si bodycon tentunya, dan ada banyak sekali part-part yang bisa kita ubah ya teman-teman. Oke, tunggu dulu, kita simpan dulu di sini. Ini aku udah pretelin semua part-part tambahannya, propertinya, dan nanti kita bakal lihat apa aja yang bakal kita dapetin di sana. Terus di sini juga ada buat ini standnya ya. Oke, dalam paketannya nanti kalian bakal dapat juga buku panduan dari figur bodycon ini ya. Nah, di sini ada beberapa panduan yang mungkin bakal bisa jadi referensi kalian buat ngegambar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, walaupun ini tulisannya bahasa Jepang teman-teman, tapi intinya ya kalau misalnya ada gambarnya bisa kalian pahami lah ya. Oke, ini dia teman-teman. Nah, seperti ini. Ada banyak sekali ya sebuah contoh-contoh yang bisa kita gunain. Kalau misalnya mau lebih bervariasi lagi untuk pose-posenya, kalian tinggal cari aja pose di internet, pose yang paling bagus itu kayak gimana, dan tinggal kalian ubah-ubah aja pada model kalian. Ya, seperti ini ya. Di sini juga kita bisa kalau misalnya ingin mencoba dari awal atau si pembelajaran kita masih pemula banget, bisa banget kita coba untuk men-tracing si model yang sudah kita jepret dan foto. Ya kalau misalnya nggak dijepret kan harus kita lihat langsung kan teman-teman, nggak bisa dijiplak. Jadi kalau misalnya mau dijiplak harus dijepret dulu pakai foto.
Dan ya itu worth it banget kalau misalnya buat belajar awal-awal ya teman-teman, buat bisa nentuin si anatomi tubuhnya, postur tubuh atau perbandingan tubuhnya ya teman-teman, kayak ada tubuh 1:1, 3:4 dan lain-lain kayak gitu. Ya di sini juga ada sebuah contohnya ya teman-teman, bisa kalian cantumin nanti, praktekin di gambaran kalian. Dan ya seperti itu. By the way, selain bodycon ya nanti juga di versi yang lain ada bodychan, bukan nanti, emang udah ada ya dari dulu, dan aku nggak beli dulu untuk bodychannya, aku lebih butuh dulu bodycon karena aku pingin belajar pada model cowok dulu. Kalau misalnya model cewek kan mungkin hanya ditambahin sedikit aset yang gede itu ya teman-teman, sama pinggangnya itu tinggal sesuaiin aja ya. Kalau itu sih ya mungkin kita bisa ulak-ulik ya sendiri. Oke, itu untuk buku panduan, dan di sini juga ada buku panduan lainnya teman-teman. Buku panduan lainnya ini sama ya, bukan sama, maksudnya ini lebih detail ke cara memasangkan part-part yang terpisahnya ya. Kita bisa mengotak-atik, mencopot, pasangkan part-part yang ingin kita tempelkan pada bodinya ya. Ya seperti ini, kalian tinggal lihat aja nanti bagaimana cara memasang-masangkannya. Walaupun ini bahasa Jepang ya, kalian bisa ngerti lah dengan gambar. Oke, itu dia teman-teman. Ini ya teman-teman modelnya. Kita ada bodycon. Jadi kita buka dulu ya. Kita bukanya gampang karena ada unboxing kemarin. Ini dia paketannya, ada bodycon satu model ya tentunya. Ini dia teman-teman. Di sini kita bisa buat si bodycon ini menjadi berbagai pose yang kita inginkan, karena di sini engselnya udah bener-bener kayak engsel manusia, walaupun ada beberapa batasan engsel yang gak bisa kita tarik atau gak bisa kita tekuk ya. Takutnya ini patah juga teman-teman, agak creepy karena takut patah, tapi jangan khawatir teman-teman, ini kuat banget kok dan bener-bener bakal worth it lah ya untuk membuat pose-pose. Dan by the way, satu tangannya lagi belum aku tambahin. Aduh, ini susah cuy, aku nggak pakai tangan asli, jadi pakai sarung tangan lebih susah. Nah ini dia teman-teman, ada beberapa part tangan yang bisa kita masukin ke si engsel tangan ini. Kita tinggal masukin aja ya, ini kan ada lubang, terus ada ininya juga ya, tampungannya juga, tinggal masukin. Agak putar-putar dikit biar masuk ya teman-teman. Beda ini tangan kanan cuy, bukan tangan kiri coy. Kebalik, buset. Nah ini dia. Ini buat yang tangan kiri, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Jadi seperti ini. Dan untuk engselnya banyak banget ya teman-teman. Dimulai dari pergerakan kepala. Kepala ini ya. Kayak atas bawah ada ya. Nah atas bawah, kiri, kanan udah juga bisa. Terus menengok ke nyamping kayak gini, ini juga bisa ya tuh, nyamping. Belum nggak fokus ya, cuma di sini. Nah gini aja. Nah kayak gitu ya. Lehernya juga kayaknya bisa deh. Ya bisa teman-teman, lehernya agak nekuk ke bawah lagi dan nekuk ke atas kayak gitu, bisa lah ya. Dan untuk tangannya juga sama. Tangannya ini untuk engsel bahu bisa kita naik turun kan. Untuk bahu ini naik turun, terus puter juga bisa ya. Puter, naik atas bawah. Ya, bisa banget. Dan untuk sikunya juga. Nah, sikunya juga udah bisa kita gerakin. Dan untuk engsel pergelangan tangan juga bisa. Dan ini tergantung si pose tangannya ya. Ada yang terbatas dan ada juga yang bisa leluasa. Jadi ini kalian harus sesuaiin aja sama pose tangan yang ingin kalian tempelin. Kakinya juga sama teman-teman. Nah, sebelum kaki kita ada badannya ya teman-teman. Nah badannya itu bisa kita badannya rong samping. Nah kayak gini. Nah depan belakang bungkuk, terus dangah kayak gini. Ya pokoknya ini engselnya benar-benar lumayan free ya, atau bebas. Bisa kita kemanain, walaupun nggak bebas banget, ada batasannya. Jadi seperti ini teman-teman. Waduh.
Oke, itu dia. Ini untuk tangannya banyak sekali teman-teman. Ada berapa ya? Ada paketan tangannya sepasang semua ada. Kayak yang ngebentuk tangan mengepal, peace, terus ada yang kayak gini ya. Pokoknya banyak nih teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, ini dia ya. Ini juga ada buat langsung nyatu gitu ya tangannya. Ini nanti kita bakal copotin sebelah sini, copot gitu terus pasang ini ya. Kakinya juga ada sama teman-teman. Kalau ini kaki itu buat duduk ya, untuk duduk siza gitu, apa ya namanya kalau misalnya bahasa Indonesia, lupa aku teman-teman. Intinya kayak gitu ya. Dan di sini juga kita akan dapetin paketan part-part properti lainnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Propertinya dimulai ada pedang ya teman-teman. Terus ada tamengnya juga. Nah, ini untuk style yang model SHF edition ini ya teman-teman. Ini tuh kayak model-model properti pedangnya tuh kayak pedang Viking gitu ya teman-teman. Kalau misalnya yang versi biasa itu pedangnya tuh katana ya. Jadi benar-benar beda untuk propertinya. Dan ini lebih mahal ya teman-teman. By the way, ini ada beberapa warna yang bisa kita pilih. Nanti ada aku pakainya yang pale orange ya. Ada yang hitam juga teman-teman. Dan kalau gak salah ada yang apa lagi ya, yang abu. Nah, itu ada 3 pilihan ya, ada hitam, orange sama abu. Dan ada banyak lagi ya teman-teman. Tuh di sini kita dapat ini tatakan buat bikin meja ya. Bukan tatakan, apa ini namanya? Itu ya. Terus ada banyak banget teman-teman. Ada cangkir juga teman-teman. Ada cangkir, ini dia cangkir. Ada piring teman-teman. Kecil banget karena emang khusus buat modelnya kecil ya. Dan di sini juga ada buat ini tamengnya ya, gagang tameng ya. Untuk propertinya seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi jika kita menambahkan beberapa properti seperti pedangnya, ini bakalan jadi seperti ini. Kelihatan keren ya teman-teman. Dan tentunya ini bisa kita gerakin sesuai yang bisa kita inginkan. Nah, wih, keren gak sih? Oh man. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambahkan pose tapi kalian gak bisa ngeberdiriin si modelnya, waduh. Kalian bisa menggunakan si stand posenya ya teman-teman. Kita colokin aja ke belakang sini yang sudah kita rakit. Rasakan tusukan papah ragil. Ya. Nah, seperti ini langsung kita colokin juga ke stand yang ada lubangnya. Nah, di sini ada beberapa lubang yang bisa kita gunakan, ada 3 ya. Kalau misalnya di tengah ini aku lebih suka menggunakan yang ini karena ya lebih lumayan ya, lebih efektif. Dan tinggal kayak gini aja. Tinggal posein biar si modelnya diem ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu fungsi untuk stand posenya. Kalian juga bisa ngangkat si standnya lebih tinggi lagi juga ya teman-teman. Biar kayak terbang gitu. Bisa juga. Aduh, tapi ya sesuaiin aja. Sesuai keberatan si modelnya. Kalau misalnya terlalu depan kan itu berat teman-teman. Nah, waduh. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk stand posenya, fungsinya. Dan ya, tinggal kalian sesuaiin aja. Ini benar-benar sangat gampang untuk diterapin. Oke teman-teman, jadi mungkin itu sebuah review dari aku tentang
mereview figur Bodykun untuk kegiatan menggambar kalian. Mungkin ini bisa jadi lebih produktif banget ya. Lebih apa ya? Lebih memudahkan kita untuk membuat sebuah pose model karakter, karena kan kalau misalnya kita mikir menggunakan kepala kita sendiri dan menghayalkan sebuah postur tubuh itu agak sulit ya teman-teman, terutama kayak aku nggak bisa kayak gitu karena memori aku nggak terlalu cukup kuat untuk mengingat semua pose-pose yang mungkin aku pelajari. Jadi aku butuh referensi ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman untuk reviewnya. Kalau misalnya ada yang menanyakan worth it gak sih bang ini? Dan jawabannya adalah worth it banget teman-teman. Apalagi buat pemula yang mungkin pingin buat pose tubuh atau anatomi tubuh yang proporsional itu seperti apa. Kalian bisa menggunakan model Bodykun ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, kalau gitu mah pakai yang 3D aja bang, lebih simpel dan gak usah beli yang kayak gini. Ya itu bebas ya, sesuai preferensi kita teman-teman. Tapi banyak sekali kayak kalau misalnya kita gunain model 3D itu, wah bang itu magnet bang, gak boleh itu. Esensialnya mana, nilai estetikanya mana, gak boleh kayak gitu ya. Kayak gitulah ya teman-teman. Tapi ya pada intinya teman-teman, karena sesuaiin kebutuhan kita untuk apa tujuan buat model ini, terutama pada 3D. Kalau misalnya buat gambar, ilustrasi dan enggak dibuat lomba teman-teman, kayak nge-tracing dari 3D atau ngambil referensi dari situ, kayaknya jadi ya kita ambil aman aja teman-teman. Jadi aku solusinya bukan beli teman-teman, beli Bodykun ini yang fisik bentuknya kayak gini, terus aku potret dan aku buat ilustrasi gambarnya secara biasa ya teman-teman, bikin anatomi tubuh menggunakan sketsa. Terus aku juga menambahkan speed paint-nya biar enggak dikira ini tracing atau niru ya teman-teman. Emang niru sih tapi intinya enggak tracing, tapi ya oke teman-teman, jadi begitulah untuk review Bodykun kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kita bakalan kembali lagi di next tutorial. Bye bye.